sahabat Sibara, bersama Sibara Talk, sisa-sisa tak selalu sia-sia. Jangan lupa buat klik like, share, dan juga subscribe channel ini ya. Kunjungi sosmed kami di Instagram dan juga TikTok yaitu @donasibarang. Oke, ini pertama kali podcast pertama kita tuh, tangan dulu dong. Oke, ada pepatah tak kenal maka ta'aruf. Jadi sebelum kita mulai mungkin kita berkenalan dulu nih, kita kenalan dulu tentang donasi barang. Apa sih donasi barang itu? Kita di sini ada narasumber kita yaitu Bapak Ade Rahmat selaku co-founder juga selaku kepala direktur dari donasi barang. Halo Bapak Ade. Halo Mbak Siva. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Mbak Siva juga selalu sehat ya. Iya, alhamdulillah. Abis sakit juga saya Pak Oh, sebenarnya. siap Pak. Oke, Pak Ade boleh kenalan dulu mungkin Bapak Ade, nama, tempat tinggal, terus juga Mafa, Mifa. Oh enggak ya, nggak perlu. Halo teman-teman, sahabat Sibara. Perkenalkan nama saya Ade Rahmat. Saya biasa disapa dengan panggilan kesayangan teman-teman yaitu Kang Ade. Itu adalah nama familiar ya. Alhamdulillah memang saya diberikan kesempatan atau amanah untuk membangun sebuah namanya donasi barang. Memang cerita donasi barang ini cukup unik dan cukup ceritanya cukup panjang sih sebetulnya Mbak Siva. Jadi sebetulnya paling awal itu adalah dulu ketua yayasan namanya Pak Deka Kurniawan. Beliau itu mendirikan sebuah program namanya Berangkas Akhirat. Ini mungkin sedikit cerita, nggak apa-apa kan, Mbak? Boleh dong. Supaya silakan, mungkin teman-teman di luar sana juga tahu kan, iya, asal betul. mula donasi barang itu dari mana gitu kan. Nah, betul. Terus kemudian Ustadz Deka ini mendirikan namanya Berangkas Akhirat. Barang bekas untuk akhirat, gitu kan. Nah, terus kemudian waktu itu kalau tidak salah di 2010 apa 2011 gitu kan. Terus berjalan selama kurun waktu 3 tahun dan kemudian di tahun ketiga program ini pun pecah menjadi 2, yaitu Berangkas Akhirat dengan Bar Berkah kalau tidak salah ya. Bang Berkah. Bar Berkah itu barang berkah. Nah, terus kemudian dikelola oleh 2 lembaga program, Rumah Autis dan juga Sakura. Itu kurang lebih selama 1 tahun berjalan sampai 2016. Dan di 2016 ternyata itu program vakum, Mbak. Vakum, tidak berjalan lagi. Terus kemudian di 2017, waktu itu saya diamanahkan sebagai Kepala Divisi Konfra, Komunikasi dan Fundraising di Yayasan Cahaya Keluarga Fitrah. Nah, terus kemudian saya melihat sesuatu hal yang menurut saya ini bisa dikembangkan gitu kan. Akhirnya saya mengambil program ini, meminta izin kepada pembuatnya yaitu Ustadz Deka untuk membuat namanya Sebar Manfaat. Sedekah barang bermanfaat. Saya harapkan program ini bisa masuk ke semua kalangan, baik itu kalangan orang tua, terus kemudian muda ataupun anak-anak gitu kan. Betul. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya barang bekas kita memiliki kan. Ya Mbak Siva juga pasti punya barang bekas kan di rumah gitu. Betul. Nah, apalagi anak-anak. Nah, akhirnya berjalan 1 tahun, saya pun berjalan sendiri Mbak, jujur, dari mulai belajar marketing, membuat IG. Kalau websitenya waktu itu dibantu salah satu donatur. Berjalan 1 tahun ternyata program ini cukup menarik. Akhirnya kita ubah lagi. Saya ubah lagi dengan nama donasi barang. Nah, donasi barang, dan alhamdulillah dengan nama program donasi barang ini menggunakan tagline sisa-sisa tak selalu sia-sia ternyata sangat masuk di kalangan masyarakat, baik itu orang tua ataupun anak-anak. Itu mungkin Mbak sejarah singkatnya. Jadi alhamdulillah kurang lebih donasi barang ini sudah hampir 8 tahun ya kita berjalan dan sudah lumayan lama ya Pak. Alhamdulillah, insya Allah. Mudah-mudahan kami amanah ya. Iya betul. Semoga terus berjalan juga ya. Akan terus-terusnya. Oke, sebelum kita ke donasi barang lagi nih Pak Ade, ini kan podcast pertama kita nih. Oke. Nah, mungkin biar teman-teman Sibara tahu juga, sahabat Sibara tahu, podcast kita ini tuh mau mengarah kemana sih Pak? Oke. Jadi tujuan dari podcast ini sih sebetulnya saya sih dan teman-teman harapannya bisa
memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat, yaitu bahwa donasi barang ini tidak semata-mata hanya mengelola barang saja. Jadi kami tujuannya membuat podcast ini ingin bersosialisasi terhadap masyarakat bahwa kami satu peduli terhadap sesama, yang kedua adalah terhadap lingkungan. Nah, dari situ kami mengambil isu-isu terpenting. Salah satunya tentang pendidikan, terus kemudian kesehatan dan juga peduli lingkungan. Itu mungkin yang next akan kita bahas di podcast ini ya. Kalau pendidikan panjang ya, long term kan, betul. gitu kan. Terus kemudian kami juga ada yang sangat spesial, yaitu IBK, insan berkemampuan khusus yang yang dibina oleh teman-teman rumah autis. Nah, itu juga akan menjadi sebuah cerita karena salah satu penerima manfaatnya itu adalah mereka. Oke, jadi sebagai informasi juga ya dari donasi barang juga. Oke, baik. Terus kenapa sih donasi barang gitu? Kenapa nggak donasi uang? Gitu kan? Kadang kan orang juga mikir ya, kayaknya lebih mudah gitu ya sekarang ini donasi uang dengan transfer dan lain-lain gitu. Kenapa donasinya donasi barang? Nah, itu mungkin Mbak yang perlu saya sampaikan kembali gitu ya, bahwa penekanan kami itu kami tidak mencari ya uang itu kan mungkin gampang gitu kan, bisa ditransfer apa sekarang betul. Menggunakan ya maaf ya, kita ini via GoFi atau apa gitulah yang lain-lain. Nah, itu kenapa kami menghindari donasi uang? Karena kami lebih fokus terhadap bagaimana pengelolaan sampah di Indonesia ini tentunya yang masih layak pakai ini bisa terurai gitu Mbak, dan bisa disalurkan kembali. Nah, harapan kami kenapa membangun donasi barang ini tujuannya ingin memperpanjang daripada si usia barang. Mungkin contoh misalkan kita ambil contoh Mbak Sipa. Mbak Sipa itu waktu mungkin zaman SMA menggunakan pakaiannya kan berbeda gitu kan. Nah, terus kemudian kalau pakaian itu Mbak Sipa langsung buang atau misalkan ya ditumpuk saja di lemari, kan itu tidak ada manfaatnya. Nah, kenapa donasi barang ini lebih mengejar ke donasi barang, supaya kami berfokus terhadap peduli lingkungannya tadi gitu kan, mengurai sampah. Itu sih mungkin Mbak Sipa. Ya, jadi nggak ada barang numpuk di rumah ya Pak ya. Oh ya, satu lagi. Nah, kenapa harus donasi barang? Karena yang tadi saya sampaikan juga bahwa semua semua orang itu memiliki barang, gitu kan, baik orang tua, anak muda, terus kemudian anak-anak. Sehingga ketika diminta untuk atau diingatkan untuk berdonasi, donasi uang misalkan anak-anak agak susah Mbak, karena mereka juga kan minta jajan dari orang tuanya gitu kan, atau dari kakaknya. Tapi ketika donasi barang, mungkin si anak-anak ini apalagi diajarkan dari usia dini, aduh ada sepatu yang nggak kepake, mainan nggak kepake, kan bisa berdonasi. Dan itu tidak hanya memberikan kebahagiaan terhadap sesama saja atau lingkungan, tapi juga memperpanjang usia barang. Itu sih mungkin Mbak. Terus juga nggak untuk manfaatnya bukan untuk diri sendiri doang ya Pak ya, benar, tapi juga buat orang lain juga. Oke, terus kemudian juga apa sih sebenarnya kekuatan utamanya dari donasi barang ini Pak Ade? Sebetulnya kami sih ketika membangun ya, tentunya kami memiliki 4 kekuatan. Yang pertama adalah kepercayaan sih, tentunya kepercayaan dulu dari para donatur. Itu kenapa kami harus membangun kepercayaan, karena saat ini maaf ya Mbak, terutama di donasi uang gitu kan, banyak yang kurang laporannya gitu kan ke donatur, atau timbal baliknya ke donatur bahwa program ini disalurkan kemana gitu kan. Ya, yang pertama itu adalah kekuatan. Yang kedua adalah kami harus memiliki tim yang amanah dan jujur. Karena dalam pengelolaan barang ini kan yang kami kelola itu kan banyak banget gitu kan, mulai dari pakaian, buku, terus kemudian elektronik dan lain-lain. Nah, terkadang di buku itu ada terselip-selip, misalkan ada uang gitu kan, terus kemudian di tas menemukan emas. Nah, kalau yang mengelolanya tidak amanah, maka itu akan mungkin dikantongin oleh diri sendiri, ditilep lah gitu ya bahasanya. Dan alhamdulillah sih di donasi barang ini kami sudah menguji teman-teman ini kurang lebih sekitar 5 tahun berjalan, rata-rata sudah 5 tahun teman-teman di donasi barang ini cukup kuat. Mungkin di 2 tahun pertama sering keluar masuk, nah sekarang sudah teruji teman-teman ini, mudah-mudahan terus diberikan istiqomahan dalam menjaga amanah dan juga kejujuran. Terus kekuatan yang paling utama yaitu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kekuatan yang paling mutlak kan dari atas kan, gitu kan. Kita menjalankan semua ini kalau tidak ada ridho dan ya tentunya ridho dari Allah itu kan mungkin nggak bisa kita sampai saat ini. Itu sih mungkin Mbak Siva kekuatannya. Oke, terus kalau ini kan kita sering nyebut sahabat Sibara gitu ya. Sibara itu apa sih Pak?
Nah, si bara itu sih sebetulnya mungkin tanggapan orang, bahkan saya dulu juga kan ketika memegang admin gitu, karena kan admin sendiri gitu kan, terus kemudian menyortir sendiri, menjemput sendiri, jadi banyak orang yang bertanggapan si bara itu adalah nama orang. Padahal si bara itu bukan, itu adalah singkatan. Si bara, si-nya itu adalah donasi, terus kemudian baranya itu adalah barang. Nah, kenapa tulisan si bara itu besar? Itu untuk menguatkan ke masyarakat bahwa donasi barang, si bara itu adalah donasi barang gitu. Jadi singkatan sih, supaya nggak terlalu panjang sih, Mbak. Nah, mungkin kalau di lembaga-lembaga lain kayak ekspedisi atau perusahaan itu kan biasanya ada panggilan-panggilan sebutan khusus untuk perusahaannya. Iya, Nah, betul. di donasi barang pun ada, supaya simpel ya kita sebutnya si bara. Jadi mungkin untuk teman-teman atau sahabat donasi barang, ya si bara itu adalah singkatan dari donasi barang. Donasi Gitu. barang. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ade untuk semua penjelasannya tadi ya. Semoga sahabat Sibarak yang mendengar juga yang menonton video podcast ini jadi semakin yakin buat berdonasi barang di donasi barang pastinya ya. Gimana caranya? Kalian bisa langsung cek aja di Instagram kami @donasibarang. Sehat selalu Pak Ade. Terima kasih banyak, Sehat Mbak juga Siva. tim-tim donasi barang. Amin. Karena udah mau nampung dan memanfaatkan barang-barang dari sahabat-sahabat Sibara dengan sebaik-baiknya. Saya juga buat sahabat Sibara yang sudah mendonasikan barang-barangnya. Sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, share video ini, subscribe channel Donasi Barang, dan juga follow sosmed kita di Instagram dan TikTok @donasibarang. Komen untuk podcast selanjutnya ya, Donasi Barang mau bahas tentang apa lagi nih kira-kira. See you sahabat Sibara. Jangan lupa donasi barangmu karena sisa-sisa tak Tak selalu sia-sia. sia-sia.